Kalau yang minggu lalu masih ada pertanyaan tidak? Ada yang masih ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan dengan materi minggu lalu? Bu, Ada yang mau saya tanyain, Bu. Buat yang jenis bukan fasa, yang cair dan padat itu, Bu, apa yang masuknya saya lupa, Bu. Iya, fasa itu. Iya, maksudnya fasa. Itu ada yang berupa gas nggak ya, Bu? Apa hanya cair dan padat saja? Kalau untuk paduan logam itu nggak ada fasa gasnya, hanya fasa padat dan fasa cair saja. Leleh berarti, sih lebih tepatnya. Berarti maksimalnya 2 ya, Bu, kalau fasa itu ya? Kalau untuk wujudnya memang 2, hanya padat dan leleh. Tetapi ada juga nanti fasanya itu bisa kita bedakan menjadi fasa leleh dari logam murni dengan fasa leleh dari logam paduan. Fasa padat dari logam murni dan fasa padat dari logam paduan. Itu terjadi ketika kita memadukan 2 logam secara bersamaan atau mungkin lebih dari 2 logam seperti itu. Jadi maksudnya begini, ketika kita ingin memadukan berbagai macam logam, anggaplah nanti kita memadukan logam besi, nikel, kadmium, lalu ada karbon, ada 4 komponen di sana. Nah, ketika kita ingin memadukan, otomatis di awal mereka semua dalam keadaan padat, ya kan? Iya. Nah, lalu ketika kita mulai memanaskan, itu nanti mulai ada yang meleleh karena pasti titik leleh semuanya itu pasti berbeda. Nah, jadi nanti yang akan duluan meleleh itu adalah karbon, lalu disusul oleh nikel, lalu disusul oleh kadmium, baru nanti besi terakhir. Nah, ketika proses itu terjadi, nanti akan ada yang duluan itu fasa padat dari karbon dan fasa leleh dari karbon. Lalu ada fasa padat nikel, kadmium, dan besi. Jadi itu masih dihitung sebagai fasa. Jadi di situ ada 5 fasanya nanti. Fasa padat besi, fasa padat nikel, fasa padat kadmium, fasa padat karbon 4, lalu fasa leleh karbon 5, seperti itu. Jadi masing-masingnya juga dihitung fasanya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Ini kuliah udah pada mandi belum? Udah dong, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah tahu ya kan hari Senin pagi gitu masih tidur, masih ngantuk. Jadi cuci muka aja. Oke deh, kalau memang udah pada mandi pasti masih semangat ya. Kalau begitu kita akan lanjutkan mengenai diagram fasa dan susunan paduan. Mungkin sekarang kita akan lebih fokus ke paduan besinya. Mana dia? Sudah ya? Sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi ini mengenai diagram fasa yang kemarin kan. Jadi beberapa informasi penting yang bisa kita dapatkan dari diagram fasa itu adalah yang pertama memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Jadi nanti kita memang diagram fasa ini memang fokus ke proses pembekuannya atau pendinginannya. Lalu yang kedua, mengindikasikan kesetimbangan kelarutan padat suatu unsur atau senyawa pada unsur yang lainnya. Jadi nanti kita lihat juga bagaimana proses kelarutannya ketika dia sudah menjadi suatu paduan seperti itu.
di situ kita juga bisa membedakan mana yang lebih dulu larut, mana yang lebih dulu meleleh, mana yang lebih dulu memadat, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengindikasikan pengaruh temperatur, di mana suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku dan pada rentang temperatur tertentu pembekuannya terjadi. Nah, di sini kita akan fokus kepada pada saat seperti apa akhirnya si lelehan itu mulai membeku. Apakah pembekuannya masih dalam keadaan murni atau dia sudah bisa membeku seperti dalam bentuk paduan seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fasa-fasa mulai mencair. Nah, garis yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya temperatur yang terdapat dalam logam dalam keadaan cair ataupun padat itu nanti kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah garis liquidus dan yang kedua adalah garis solidus. Nah, seperti namanya, garis liquidus itu menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair atau lelehnya itu lalu mulai memadat karena adanya proses pendinginan. Sementara kalau garis solidus itu dia menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fasa cair atau fasa lelehnya. Jadi mungkin garis liquidus dan garis solidus ini agak sedikit rancu kalau kalian membaca secara teoritis seperti ini. Nanti garis liquidus dan solidus itu akan makin kelihatan kalau kita sudah melihatnya dalam diagram fasa. Nah, ini cara membaca diagram fasa pada paduan dua logam. Nah, ini untuk proses pendinginannya. Nah, ini ada paduan antara tembaga dengan nikel. Di sini ada tembaga murni dan di sini ada nikel murni. Nah, ketika tembaga murni bisa kalian lihat di sini titik A, titik L1, titik L2, titik L3 dan titik C itu adalah temperatur awal saat terjadinya pembekuan logam. Jadi kalau kalian lihat dalam keadaan murni tembaga baru mulai membeku pada suhu di bawah 1100. Sementara dalam keadaan murni, nikel itu membeku pada suhu sekitar 1300-an. Hampir mendekati 1400. Nah, ketika mulai dipadukan, tembaga lalu diberikan 20% nikel, berarti ada 80% nikel di dalam tembaga di dalam paduan ini. Titik bekunya akan naik. Jadi di sini titik beku dari tembaga sedikit meningkat, tetapi titik beku dari nikel semakin jauh. Nah, jadi di sini ada kenaikan titik beku. Lama-kelamaan semakin banyak nikel di dalam paduan, maka titik bekunya akan semakin mendekati seperti nikel. Nah, ini dalam keadaan murni ini, tembaga dalam keadaan murni, lalu diberikan 20% nikel, titik bekunya sedikit meningkat, lalu dicampurkan dengan 50% nikel, titik bekunya di sekitar 1300. Nah, kemudian diberikan 80% nikel, berarti sekarang yang dominan adalah nikel, tembaga hanya 20%, maka titik bekunya hampir mirip dengan nikel murni, begitu. Sementara
titik B, titik S1, titik S2, titik S3, dan titik D itu adalah titik akhir logam mengalami pemadatan. Jadi seperti yang kita tahu, pada titik A ini dia adalah proses dimulainya pembekuan. Nah, selama proses pembekuan itu, pemadatan itu, maka temperaturnya konstan dan berakhir nanti di titik B. Nah, di titik B ini berarti seluruh paduannya ini, logamnya ini sudah dalam keadaan padat. Nah, jadi kalau kalian lihat bahwa proses pemadatannya itu, kalau kita memadatkan logam dalam keadaan murni, temperaturnya konstan. Tetapi kalau sudah dalam paduan, ternyata selama proses pembekuannya tetap ada penurunan suhu sampai akhirnya nanti si paduan itu membeku seluruhnya. Bisa kalian lihat ini perbedaan model kurvanya. Dia lebih landai, masih ada kemiringan ketika dia membeku pada paduan nikel dan tembaga. Tapi kalau dalam nikel murni tetap temperaturnya tetap selama proses pembekuan. Bisa dipahami nggak kurva ini? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai kurva ini? Halo? Iya, Bu. Oh. Saya pikir sinyal saya hilang. Kenapa? Ya, bagaimana? Sudah cukup bisa dipahami kurva ini? Jelas, Bu, jelas. Ya, sudah jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Nah, lalu akhirnya kan kita beranjak dari kurva yang ini tadi, maka akhirnya kita bisa melihat proses kesetimbangan pada paduan tembaga dengan nikel. Nah, jadi pada kurva ini diperlihatkan bahwa ternyata terjadi perubahan titik awal, kedua logam mulai membeku, dan juga ada perubahan pada titik akhir pembekuan logam. Nah, ternyata dari kurva tersebut kita tahu bahwa suhu pembekuan tembaga mengalami peningkatan, sementara suhu pembekuan nikel mengalami penurunan selama proses terjadi proses paduan antara keduanya. Nah, ini di garis L tadi, L1, L2, dan L3. Lalu ada S1, S2, dan S3 itu dipotong, lalu ditarik garis di antara keduanya. Yang ini tadi nih, L1, L2, L3, lalu ada S1, S2, S3. Ini kita potong, lalu kita tarik garis di antaranya, maka akan terdapat dua garis nantinya. Nah, garis yang menghubungkan L1, L2, dan L3 itu kita sebut sebagai garis liquidos. Sementara garis S1, S2, dan S3 itu adalah garis solidos. Nah, jadi ini yang namanya garis liquidos tadi. Jadi dalam keadaan seperti ini, di sini adalah masih ada fase yang sudah mulai ada fase padat di sini. Sementara pada garis solidos ini adalah temperatur tertinggi ketika ternyata sudah didominasi oleh padatan, tetapi masih ada sedikit fase cair di sini. Jadi ketika diambil garis
ini kita akan tahu bahwa ternyata pada proses pembekuan ini kita bisa lihat temperatur pastinya adalah ada di suhu 1084. Itu mulai membeku untuk si tembaga murni, tetapi ketika sudah bercampur dia meningkat sedikit di atas 1100. Lalu pada nikel murni mulai membeku pada suhu 1455, sementara pada campuran itu suhunya ada di 1400 seperti itu. Nah, kira-kira di atas garis likuidos ini fasa apa yang ada di dalam garis likuidos ini? Fasa padat atau fasa leleh atau fasa cair? Kalau dalam kurva ini di atas garis likuidos ini, di atasnya itu fasa padat atau fasa leleh di sana? Fasa leleh, Bu. Fasa leleh. Kalau di bawah garis solidos, itu fasa padat. Fasa padat, Bu. Fasa padat. Nah, jadi kalau di dalam garis likuidos dan solidos ini ada fasa apa di dalam sini? Leleh dan Campuran padat. kali, Bu. Leleh dan padat. Leleh dan padat. Oke. Berarti kalian sudah cukup bisa membaca kurva kesetimbangan ini. Beneran bisa atau tadi nebak-nebak aja? Beneran bisa kayaknya. Oke. Kalau gitu saya senang. Nah, ini kurva pendinginan pada besi murni. Nah, jadi dalam besi murni ternyata proses pendinginannya tidak sesederhana pada tembaga. Jadi kalau tembaga tadi itu langsung padat, lalu temperaturnya temperaturnya konstan, itu dia memadat, lalu baru mulai nanti setelah padatannya terbentuk semua, baru mulai proses pendinginan padatan. Tetapi ketika dalam besi murni, ternyata proses pendinginannya itu ada macam-macam. Ada berbagai macam proses pembekuannya. Jadi mulai dari suhu ini itu dia semuanya dalam fasa leleh. Sedikit menurun di suhu 1400 ada fase delta ion dengan struktur kristalnya BCC atau body center cubic. Kristal kubus berpusat badan. Lalu 1400 sampai 910 itu nanti yang mulai membeku adalah gamma ion dengan struktur kristalnya face center cubic atau kubus berpusat muka. Nah, nanti dari rentang suhu 910 sampai 770 yang akan mulai membeku itu adalah alpha ion yang bersifat non magnetik karena struktur kristalnya adalah body center cubic. Nah, ini kan berbeda, ini padahal sama-sama body center cubic, tetapi ternyata ada perbedaan. Alpha ion dengan delta ion, bahwa yang alpha ion itu sifatnya cenderung ke non-magnetik. Nah, lalu ada lagi pada suhu di bawah 770 yang membeku adalah alpha ion dengan struktur kristal body center cubic juga yang sifatnya magnetik. Nah, sekarang tugas kalian adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan fase-fase yang terjadi pada besi murni di samping, kenapa dia bisa berbeda-beda, kenapa di sini struktur kristalnya sama-sama body center cubic, tetapi yang di sini delta ion, yang di sini alpha ion. Di sini alpha ionnya non-magnetik, sementara di sini alpha ionnya magnetik.
Lalu tugas yang kedua adalah jelaskan juga sifat dan karakteristik setiap fase pada logam besi tersebut. Sedikitnya tadi sudah kita diskusikan juga bahwa pada delta ion itu struktur kristalnya BCC, lalu kalian tinggal tambahkan bagaimana sifat yang lainnya. Oke, ini tugasnya, kerjakan sekarang. Sekarang 8.30. Kerjakan sampai 9.30 sampai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Yang lainnya yang di timur atau yang di tengah silakan disamakan saja. Bisa kelihatan kan PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Bisa, Bu. Silakan kerjakan sekarang. Nanti dikumpulkan di mana ya? Di Teams.
M. Fatan Ramayani ada? Hadir, Bu. Ahmad Setiadi, Hadir, Bu. Ristri Rahmaning Tias, Hadir, Bu. Joshua Stevi, Hadir, Bu. Yusuf Malik Raharjo, Hadir, Bu. Eliezer Nichal, Muhammad Fikri, Hadir, Bu. Fateh Sidik, Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan, Hadir. Restu Fauzan nggak ada? Hadir. Oh ada. Antonius Januario, Hadir, Bu. Rumania Adelia, Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi, Hadir, Bu. Muhsandi, Hadir, Bu. Miftahul Akmal Situmeang, Hadir, Bu. Ahdan Ahmad, Hadir, Bu. Tarisa Amalia Pratiwi, Hadir, Bu. Bidara Paraswati, Hadir, Bu. Safina Maulida, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fajar Faizin, Hadir, Bu. Fram Ariel, Hadir, Bu. Fauzi Nur Rabbani, Hadir, Bu. ada Fauzan, Fauzi. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Manggaratua Simatupang, Hadir, Bu. Asya Syami, tadi ada ya. Kevin Arianto, Asami hadir, Bu. ya. Hadir, Bu. Ali Yahya, Hadir, Bu. Nadila, Nadila Tuharea, Hadir, Bu. Japarista, Hadir, Bu. Naufal Lutfi, Hadir, Bu. Raihan R. Rahman, Hadir, Bu. Pasca Fernando Manalu, Hadir, Bu. Binsar Siagian, Binsar Ricardo Siagian, Siti Nurlita, Siti Nurlita, Hadir, Bu. Maulana Fadlan, Bu, Hadir, Bu. oke. Cut Ifatul, Hadir, Bu. Aritua Hutagalung, Hadir, Bu. Moh Sohibul, Hadir, Bu. Hadir. Dwi Febrian, Hadir, Bu. Fariski, Hadir, Bu. Mirna Yunika, Hadir, Bu. Ilham Jaya, Hadir, Bu. Terry Dodo, Hadir, Bu. Reza Marwesi, Axel, Hadir, Bu. oh ada.
Tadi yang tidak hadir tuh siapa? Binsar Ricardo Siagian. Saya lupa ini yang memang nggak pernah hadir itu ya, ketua kelas. Ya.
Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Izin Bu bertanya, diupload di mana ya Bu? Permisi Bu. Bu permisi. Permisi Bu. Permisi Bu. Yap. Itu diupload di mana ya Bu tugasnya? Di Teams, di tugas 3, folder tugas 3. Tugas 3. Oh ya Iya. Bu, makasih Bu. Oke. Untuk nama format tugasnya apa, Bu? NIM nama kelas seperti biasa, NIM nama kelas tangga. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu.
Ibu, Yap. mohon maaf Bu, saya ngirimin tugasnya nggak bisa-bisa Bu. MS Teams-nya selalu keluar Bu. Boleh minta tambahan waktu nggak ya Bu? Mau saya pindahin dulu Bu. Apa saya post aja lewat saya jadi nggak masukin ke tugas, mungkin bisa kali Bu kalau diposting Bu. Tapi coba di dalam filesnya deh. Iya Bu, saya udah mau upload, tiba-tiba keluar sendiri MS Teams-nya Bu, nggak mau ke upload. Coba di post biasa coba. Saya post biasa sebentar Bu. Itu Bu langsung nggak bisa lagi Bu, saya langsung keluar lagi dari MS Teams. Walah. Coba di Saya pakai HP Bu, saya pindahin ke laptop dulu. Boleh ya Bu? Oke. Waktunya tinggal 1 menit. Takut nggak keburu saya Bu. Saya makanya izin dulu Bu. Bentar ya Bu. Ya. Masuk ke sini gimana? Yang lain? Oh, udah nih. Siapa nih yang punya? Restu Fauzan. Pindahkan ke tugas 3. Oh, udah ada. Oke, sip. Tugas ketiga. Bu, saya juga bermasalah, Bu. Gimana ya, Bu? Lewat handphone ya? Iya, Bu. Enggak. Oh. Sudah, Bu. Sudah bisa. Tadi kirain bermasalah. Kenapa? Tidak jadi, Bu. Musandi, saya mintanya dalam format PDF ya, jangan JPEG. Oh iya Bu, lagi diusahakan Bu, ke PDF. izin bertanya Bu. Yap. Kalau misal formatnya itu keliru gimana Bu? Di saya ini nama Kalau duluan baru NIM. kalau nama filenya seharusnya NIM dulu. Tapi kalau sudah terlanjur dikirim Bu gimana Bu? Ya udah nggak apa-apa. Siap Bu, kasih Bu. Oke. Kenapa saya minta tugasnya PDF? Jadi nanti tugas kalian itu saya satukan jadi satu PDF semuanya, tugas 3 itu. Jadi saya gampang koreksinya. Kalau dalam bentuk yang satu Word, yang satu PDF, yang satu gambar, itu kan susah ya koreksinya. Jadi nanti biasanya saya cenderung buka yang PDF aja. Mohon maaf Bu. Itu Bu, kalau punya aku ada 2 Bu. Pertama salah upload yang JPG, terus kemudian yang PDF ya Bu, ada 2 Bu. Yang saya buka yang PDF aja. Ya Bu, yang JPEG nggak bisa dihapus Bu. Iya. Yang bisa menghapus hanya saya. Ya udah Bu, makasih ya Bu. Oke. Mohon maaf Bu, sebentar sedang mengupload Bu. Oke. Sampai 9.05 ya. Setelah 9.05 kita sudahi saja. Tugasnya, kuliahnya belum.
Ibu saya malah salah masukin datanya, Bu, malah ke file yang lain, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu, kok masih saya ngunggahnya nggak ada ininya ya, Bu? Tempat tugasnya ya, Bu? Ada, masih ada tugasnya. Saya langsung masuk ke dokumen yang 4 hari yang lalu ya. Tugas 3. Bentar ya, Bu. Komputer saya lagi error, Bu. Oke, jadi ini tugasnya sudah kalian kerjakan. Nah, berikutnya kita melihat gambaran bagaimana larutan substitusi dan larutan interstisi itu terjadi. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas sekilas mengenai bagaimana terbentuknya larutan padat substitusi. Bahwa dikatakan larutan padat substitusi itu dapat terjadi jika ukuran kedua atom padatan dan larutannya tidak terlalu jauh berbeda. Maksudnya logam utama dengan logam paduannya ukuran atomnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, di sini kalau kalian lihat bahwa yang hijau itu dikatakan solvent metal atom atau atom logam pelarut, artinya ini adalah atom utamanya, logam utamanya. Sementara yang biru itu adalah logam yang akan dijadikan paduannya. Nah, di sini logam dari paduan akan menempati posisi logam dari si logam utamanya. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat bahwa karena ukuran atomnya tidak jauh berbeda antara si logam utama dengan dengan si pemadunya, maka posisi atom dari logam utama masih bisa digantikan oleh atom dari unsur yang lain. Lalu pada larutan interstisi, yaitu larutan padat penyisipan, di sini bisa kita lihat bahwa ukuran atom utamanya itu harus berbeda ukurannya dengan ukuran atom penyisip, unsur-unsur penyisipnya, sehingga nantinya diharapkan unsur penyisip ini yang ukurannya lebih kecil bisa masuk di antara di rongga-rongga antara
atom-atom logam utama seperti yang kalian lihat pada gambar di bawah ini. Jadi seperti ini kira-kira penggambaran bagaimana larutan padat substitusi dan larutan padat interstisi terjadi. Bisa ngelink kan dengan materi kita minggu lalu? Halo? Halo? Iya, Bu. Oh, gimana dengan materi minggu lalu? Masih bisa dipahami kan gambar ini? Maaf Bu, kalau saya kurang paham, bisa dijelasin ulang dari yang Jelasin ulang nggak Bu? Nah, jadi minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai larutan padat substitusi dan larutan padat interstisi. Nah, larutan padat substitusi itu terjadi jika ukuran atom dari atom utama itu tidak terlalu jauh berbeda dengan ukuran atom unsur tambahan atau unsur paduan. Nah, jadi larutan padat substitusi itu terjadi dengan cara penggantian atom logam utama oleh atom unsur paduan. Nah, jadi di gambar yang atas, ini gambarnya bisa dilihat? bisa. Oke. Nah, jadi di gambarnya ini kalian lihat bahwa yang hijau, atom yang hijau itu adalah atom logam utama. Sementara yang warna biru itu adalah atom unsur paduannya. Nah, jadi di sini karena ukuran kedua atom ini mirip, maka atom unsur paduan bisa menggantikan posisi dari atom unsur utama. Atom logam utamanya bisa digantikan posisinya seperti yang kita lihat di gambar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 posisi atom logam utama yang digantikan oleh atom unsur paduan. Itu kalau yang substitusi. Sementara kalau yang interstisi, larutan pada interstisi ini terjadi ketika ada perbedaan ukuran yang sangat besar atau ukuran yang sangat jauh antara atom logam utama dengan atom unsur paduan, di mana diharapkan atom unsur paduan itu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran atom logam utama, sehingga nantinya atom unsur paduan ini dapat menyisip di antara rongga-rongga pada susunan atom logam utama. Jadi yang hijau yang di gambar paling bawah, kalian lihat yang hijau itu adalah atom logam utama, sementara yang biru yang ukurannya lebih kecil itu adalah atom unsur paduannya. Nah, karena ukuran atom unsur paduan ini sangat kecil, sehingga dia bisa menyisip di antara rongga pada logam utama ini. Nah, jadi kalian lihat di sini dia menyisip di antara rongga-rongganya ini. Bisa dipahami? Paham Bu. Nah, ada yang masih ingat kenapa kita membuat larutan padat substitusi dan kenapa kita membuat larutan padat interstisi? Apa tujuannya kemarin itu?
Yo. Ingat gak materi minggu lalu? Kenapa kita membuat larutan padat substitusi, lalu kita ada juga membuat larutan padat interstisi. Tujuannya apa? Untuk memperkuat struktur paduan. Yang mana itu? Yang interstisi. Oke, betul sekali. Kalau yang substitusi, ada yang bisa jawab? Untuk mendapat sifat dominan nggak, Bu? Sifat dominan pastilah dari si logam utama kan? Iya. Kira-kira substitusi ini tujuannya lebih kemana? Untuk apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengingat lagi untuk apa kita membuat larutan padat substitusi? Jadi larutan padat substitusi itu sebenarnya banyak tujuan pembuatannya. Tapi salah satunya adalah untuk menambah keuletan ataupun memperbaiki sifat mekanik dari si logam utama. Biasanya dengan larutan padat substitusi kita harapkan logam yang dibuat itu menjadi sedikit lebih mudah untuk dibentuk. Jadi kalau interstisi itu dia posisinya semakin kuat, dia tidak rapuh karena rongga-rongganya diisi penuh oleh atom-atom paduan. Sementara kalau substitusi itu cenderung kalau bukan untuk memperbaiki sifat anti korosinya, dia untuk menambah keuletan atau dia agar lebih mudah untuk dibentuk, atau mungkin bisa juga untuk memperbaiki ketahanan terhadap korosinya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi ini spesifikasi komposisi paduan. Jadi yang namanya paduan itu sudah pasti dia terdiri dari lebih dari satu unsur. Nah, bisa jadi 2, bisa jadi 3, atau mungkin lebih, tapi minimalnya dalam satu paduan itu terdiri dari 2 jenis unsur yang berbeda. Nah, komposisi sebuah paduan itu nantinya dapat dinyatakan dalam bentuk unsur-unsur pokoknya. Nah, untuk menyatakan komposisi unsur dalam sebuah paduan itu biasanya digunakan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan persen berat, kita lambangkan dengan persen WT, weight ya, berat. Yang kedua itu adalah dalam persen atom atau persen AT. Nah, cara untuk menentukan komposisi suatu paduan itu adalah seperti ini. Kita mulai dengan rumus-rumus, tapi kalian jangan khawatir, ini tidak akan serumit itu, tenang saja. Nah, jadi di sini adalah jika dalam suatu paduan misalnya terdapat 2 unsur, maka konsentrasi unsur 1 kita lambangkan dengan C1.
Nah, itu jika di dalam persen WT, dalam paduannya, maka berarti unsur 1 ditambah unsur 2 adalah begini. Jadi kalau dalam paduan berarti ada unsur 1 dan unsur 2. Sementara kalau unsur yang pertama kita lambangkan dengan C1. Nah, jadi C1 itu adalah persen berat atau WT dari unsur 1. Nah, cara menghitungnya seperti ini. C1 sama dengan M1 dibagi dengan M1 tambah M2 dikali 100%. C1 itu adalah konsentrasi unsur 1 dalam persen WT atau persen berat. M1 adalah massa unsur 1 dan M2 adalah massa unsur kedua. Sementara untuk menentukan konsentrasi atom, beda ya. Kalau yang tadi konsentrasi unsur dalam persen berat, sementara untuk menentukan konsentrasi atom unsur 1 dalam persen atomnya, atau nantinya persen AT itu dalam paduan, berarti kalau dalam paduan gabungan keseluruhannya unsur 1 tambah unsur 2, maka digunakan rumus C1 aksen. C1 aksen sama dengan N1 per N1 tambah N2 dikali 100%. C1 aksen itu adalah konsentrasi unsur 1 dalam persen atom. Jadi yang dicari adalah konsentrasi atomnya. Sementara N1 adalah jumlah mol unsur 1 dan N2 adalah jumlah mol unsur kedua. Jumlah mol unsur itu bisa dicari dengan membagi massa unsur dengan berat atom. Nah, N1 sama dengan W1 dibagi dengan A1. N1 adalah mol unsur 1, sementara W1 adalah massa unsur ke-1, dan A1 adalah berat atom unsur ke-1. Contohnya seperti ini. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana konversi dari persen WT ke persen AT atau persen berat ke persen atom dari kedua unsur paduan. Nah, jadi dari persen atom unsur 1 ingin dicari persen unsur satunya. Jadi yang diketahui adalah persen unsur beratnya. Nah, jadi C1 dikali A2 dibagi dengan C1 dikali A2 ditambah C2 dikali A1. C1 aksen di sini, ini adalah persen AT unsur 1. C1 di sini adalah persen WT atau persen berat unsur 1. A2 adalah berat atom unsur kedua. C1 adalah persen berat unsur 1. A2 adalah berat atom unsur kedua. C2 adalah persen berat unsur kedua. Dan A1 adalah A1 adalah berat atom unsur ke-1. Nah, ini kalau dibuat seperti ini mungkin kalian akan bingung. Apa mau langsung ke latihan soalnya saja biar kita lihat bagaimana penggunaan rumus ini? Boleh, Bu, boleh banget. Iya, boleh, Bu. Soal aja, Bu. Bu, sebelumnya saya mau nanya ya, Bu. Yap. Kan gimana kita bisa menentukan rumusnya, Bu? Karena menurut saya ini rumusnya beda-beda dikit aja, Bu. Ya, jadi nanti kita bisa lihat di perintah soalnya. Oh, oke, Bu. Contohnya seperti ini nih. Nah, nomor 1.
suatu paduan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur besi dan karbon. Tentukan komposisi dalam persen atom dari paduan yang terdiri dari 96% Wt Fe dan 4% Wt karbon. Nah, di sini sudah diberitahu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah persen berat dari Fe, yaitu 96%, dan persen berat dari karbon, yaitu 4%. A atau berat atomnya sudah diberitahu, berat atom Fe 56, sementara berat atom karbon 12 gram per mol. Yang ditanya adalah persen atomnya. Berarti ini yang perlu kita lakukan adalah mengkonversi saja dari persen berat ke persen atom. Kerjanya. Jadi kita buat dulu yang diketahui apa saja. Yaitu yang pertama adalah C1. C1 adalah persen berat unsur Fe, itu 96%. Lalu C2 itu adalah persen berat unsur karbon, yaitu 4%. Lalu A1 sudah diketahui, yaitu adalah A unsur Fe, itu 56 gram per mol. Dan A2 adalah A unsur karbon, itu 12 gram per mol. Yang ditanya tadi adalah persen AT dari setiap unsur. Berarti yang ditanya adalah C1 aksen dan C2 aksen. Berarti kita hanya perlu mengkonversi saja. Dari persen Wt ke persen AT, begitu. Nah, jadi persen AT unsur Fe atau C1 aksen, kita menggunakan rumus yang ini. Yang ini nih, C1 aksen sama dengan C1 kali A2 dibagi C1 kali A2 ditambah C2 kali A1. Ini adalah unsur yang ditanya, ini adalah paduannya. Jadi kalau sudah digabung seperti ini berarti dia sudah dalam paduan. Karena yang kita cari adalah persennya dalam paduan. Bisa dipahami nggak rumus ini maksudnya apa? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. kali 100% begitu. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja angkanya. C1 tadi 96 kan? Ini kan C1-nya 96%. Lalu A2-nya itu adalah 12 nih. A2. Nah, lalu atau mungkin lebih mudah kalau saya kasih warna-warna kali ya, biar ngeh yang mana gitu. Oke, C1. Aduh. Ini C1. Lalu C2. Ini A1. Lalu ini ada A2. Yang ditanya adalah C1 aksen. Aduh. Nggak bisa. Pokoknya itulah. Mohon maaf, kayaknya nggak bisa. Pokoknya itulah intinya ya. Jadi karena di sini sudah diketahui kok soal nomor 2, soal nomor 1. Karena semua komponennya sudah diketahui, yang hanya perlu kalian cari adalah persen AT-nya saja dari ke setiap unsur. Nah, ini untuk yang unsur persen AT atau persen atom dari Fe. Nah, persen atom dari karbon berarti yang kita cari adalah C2 aksen. Nah, C2 aksen berarti yang perlu kita cari di atas ini adalah persen atom dari C2 atau si atom karbon. Seperti itu.
Bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Bisa Bu, bisa. Oke, yang lain bisa? Masih bingung. Bisa Bu. Yang masih bingung bagian mana? Yang masih bingung? Biar semua bisa mengerti. Yang masih bingung yang bagian mana? Bisa jelasin ulang lagi nggak, Bu? Dari yang ini ya? Iya, Bu. Dari soalnya atau yang bagian yang diketahui ini saja? Bagian diketahuinya, Bu. Oke. Nah, jadi yang kita ketahui dari soal tadi itu adalah persen berat dari unsur Fe, C1, yaitu sebesar 96%. Lalu C2 itu adalah persen berat dari unsur karbon, unsur C, itu 4%. Lalu A1 itu adalah A untuk unsur Fe, itu sebesar 56 gram per mol. Sementara A2 itu adalah nilai A untuk unsur C dengan nilai 12 gram per mol. Lalu yang ditanyanya adalah berapa persen atom dari setiap unsur. Maksudnya unsur C1 aksen dan C2 aksen. Berarti persen atom dari Fe dan persen atom dari karbon. Persen atom Fe kita lambangkan dengan C1 aksen, berarti cara mencarinya adalah C1 aksen sama dengan C1 dikali A2 dibagi dengan C1 kali A2 ditambah C2 kali A1 dikali 100%. Nah, ini adalah cara mengkonversi persen beratnya ke dalam persen atom. Persen berat siapa yang kita konversi adalah persen berat Fe, karena dia unsur yang pertama. Nah, di sini makanya kita menggunakan yang C1 dulu, persen berat dari Fe, unsur ke-1. Nah, di bawah C1 kali A2 ditambah C2 kali A1, berarti ini adalah paduannya. Jadi yang kita cari adalah persen AT yang dikonversi dari persen WT di dalam paduan. Begitu. Persen atom Fe yang kita cari dengan cara mengkonversi persen berat Fe di dalam paduannya. Oke, bisa dipahami atau masih belum? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Itu C1A2 per C1A2 tambah C2A1 itu rumus ketetapannya ya, Bu? Nggak bisa diubah ya itu? Itu Iya. Emang gitu ya? Iya, karena dia paduannya. Oke, Bu. Gimana, masih bingung? Masih ingin dijelaskan lebih lanjut? Pokoknya kalian perlu ingat yang satu itu adalah unsur yang pertama. Kalau sudah ada angka 2-nya berarti dia unsur yang kedua. Gitu. Nah, ini C1 aksennya nanti bisa kalian hitung. Coba dihitung kalau memang sudah jelas kira-kira berapa nilai C1-nya. 86, sekian, Bu. 86, berapa tadi ya? 52 kayaknya, Bu. Persen. Kalau yang lain?
83,72% C1 aksennya. tiga harusnya ya. Oke, sebentar ya, saya ada tamu. Yang 83,7. Oke. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kalau tadi kan si C1 aksennya sekitar nilainya 83 sekian loh ya. Nah, kalau yang C2 aksen 16%. Sekitar 16. Semuanya bisa dapat angka segitu atau masih bingung? Jangan-jangan masih, aduh ini kenapa bisa segitu? Bu, maaf mau tanya. Ya. Untuk satuannya itu persen, Bu. Gram per molnya itu nggak diikutkan loh. Atau gimana? Kan biar gram bisa per dicoret. mol. Bisa dicoret kan gram per molnya? Gram per molnya kan nanti bisa dicoret tuh, Mas. Yang di bawah kan bisa dicoret-coret aja, gram per molnya nggak perlu diikutkan. Nanti dia persen dalam persen saja. Karena kan yang kita cari adalah persen dari atom atau persen dari berat. Gram per molnya nanti dicoret saja. Nggak perlu diikutkan. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Masih bingung atau bisa? Oke, yang lain. Saya bisa, Bu. Mengerti, Ibu. Oke. Kalau begitu kita lihat contoh yang kedua tadi ya. Contoh yang kedua katanya suatu paduan yang mengandung unsur aluminium dan tembaga. Dengan perbandingan persen atom adalah 98% atom Al dan 2% Cu. Tentukanlah persen berat dari masing-masing unsur dalam paduan tersebut. Jika diketahui A untuk Al itu adalah 23 gram per mol dan A untuk Cu itu adalah 63,5 gram per mol. Nah, di sini siapa yang unsur 1, siapa yang unsur 2? Unsur 1 Al, unsur 2 Al, Bu. Unsur 2-nya tembaga. Cu. Oke, sip. Yang diketahui di sini apa? 1 aksen sama C2 aksennya, Bu. Perbandingan atom persen. Oke, betul. Persen atom atau C1 aksen. Yang pakai aksen ya. Yang ditanya adalah C1 dan C2, Bu. C1 dan C2. Persen berat ya. C1 dan C2. Semua bisa paham? Bisa, Bu, kalau saya. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Seperti tadi ada yang interupsi mau tanya enggak ya? Enggak, Bu. Jelas kok, Bu. Nih, berarti yang diketahuinya untuk yang soal nomor 2, maka yang diketahui adalah C1 aksennya itu Al 98%, C2 aksennya 2%. A1-nya itu 23 gram per mol, A2 adalah 63,5 gram per mol.
Nah, kalau untuk C1 dan C2 rumusnya seperti ini. Lalu akhirnya diperolehlah nilai C1-nya sekitar 94,29%. Sementara kalau untuk C2-nya itu nanti diperoleh 5,33%. Jadi bisa kalian lihat bahwa ternyata walaupun dikonversi dari persen atom ke persen berat atau sebaliknya, ternyata nilainya cukup berbeda jauh antara persen berat dengan persen atom. Kenapa? Karena nanti di atom ini yang kita pertimbangkan itu komposisi bagaimana susunannya di dalam si paduan seperti itu. Karena dipengaruhi juga oleh berat dari si masing-masing atom. Makanya persen atom itu biasanya dia akan sedikit lebih besar karena dia dipengaruhi oleh si nilai A atau berat atom. Sementara kalau persen berat itu memang yang difokuskan nanti memang dari segi beratnya saja dalam gram biasanya persatuannya. Oke, kalau untuk soal seperti ini sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Latihan soalnya untuk kalian kerjakan. Kita mau lihat apakah kalian benar-benar sudah paham. Ini silahkan dikerjakan, dikumpulkan. Kalian mau kumpulkannya kapan? Yang penting hari ini. Kalian mau dikumpul maksimal jam berapa? Saya kasih waktunya deh. 10 malam, Bu. 12 malam. Bisa sudah isya nggak, Bu? Jam 10, Bu. Jam 10 malam. Jam 10 aja, Bu. Jam 10. Jam 10 malam, Bu. Jam 10 malam, Jam Bu. 10 malam waktu Indonesia Barat ya. Iya, iya. Jam berapa, Bu? Tunggu. Kalau jam 10 malam waktu Indonesia Barat, nanti di timur tuh begitu ngirim udah jam 12. Ya kan? Atau jam 9 malam aja, Bu. Nanti saya ngirim ke saya, kehitungnya nanti besok lagi. Kasihan. Jam 9 malam aja ya. Jadi nanti di timur paling telat tuh jam 11 malam gitu. Oke. Jam 9 malam ya. Cuman 3 soal, gampang. Iya, Bu. Siap, Bu. Laksanakan. Siap, Bu. Siap. Cuma 3 soal. Siap 86. Soal. Oke, nanti ini saya berikan di ini ya. Saya berikan di Teams materi ini dan latihan soalnya ada di Teams itu. Kalian kumpulkan juga nanti di folder tugas 3 yang tadi. Atau saya bikin folder baru aja kali ya. Biar Iya, Bu, baru aja. Iya, Bu, buat baru aja, Bu. Buat baru saja, Bu. nanti saya masukkan, kalian masukkan ke folder tugas 4 berarti. Oke, Bu. Oke ya. Ya. Tadi saya sudah absen kan? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Iya, Bu, sudah. Oke lah, kalau begitu kita sudahi dulu kuliahnya. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas ini hari ini. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang salah atau mungkin penyebutan nama kalian yang salah. Sampai bertemu minggu depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin live ya, Bu. Yap, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Dan